Dan Ibu juga senang melihat wajah-wajah anak-anak Ibu yang penuh semangat di pagi hari ini. Nah, yang penting harus tetap semangat dalam belajar. Ya nak ya? Nah, sekarang kita kembali belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum mulai, nah ini masih belum rapi duduknya, tolong dirapikan. Nah, keluarkan buku pendidikan agama Islam dan alat tulisnya karena kita akan mulai belajar. Sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa kepada Allah. Semoga kita diberikan kemudahan, kelancaran dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Silakan anak Ibu, Roma dipimpin doanya. Ya, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Berdoa mulai. Alhamdulillah kita sudah selesai berdoa. Selanjutnya anak-anak Ibu semua, Ibu akan mengecek kehadiran kamu semuanya. Ya. Dian Suhardi. Ada sholat Dian? Alhamdulillah ya. Tahankan ya, cukup sholatnya 5 kali Dian. Baik anak-anak Ibu semuanya, selanjutnya kita akan literasi membaca ayat Al-Quran, surat At-Taubah, surat yang ke-9 ayat 60. Nah, jadi ini yang akan kita baca, literasi membaca Al-Qurannya. Siapa anak Ibu yang akan membaca Al-Quran? Siapa? Silakan. Alhamdulillah ada beberapa orang ya. Silakan Ibu Diva, silakan baca. Nah, yang lain tolong menyimak temannya membaca Al-Quran ya. Jadi insya Allah yang membaca dan juga yang menyimak akan mendapatkan pahala. Ya nak ya, silakan. Insyaallah ya, alhamdulillah sudah bacakan surah At-Taubah ayat 60. Mudah-mudahan dengan kita rajin membaca Al-Quran ya, dibukakan hati dan pikiran kita dan dimudahkan dalam memahami materi yang kita pelajari. Amin ya. Baik anak-anak Ibu semuanya, minggu yang lalu kita sudah mempelajari materi apa, masih ingat materi apa yang kita pelajari minggu yang lalu nak? Zakat. Bagus, zakat mal ya. Zakat mal, siapa yang masih ingat ya? Apa itu zakat mal itu apa? Zakat harta. Bagus ya. Dian ya, zakat harta. Zakat harta itu secara bahasa ya, zakat mal itu artinya harta. Jadi zakat mal, zakat harta. Apa lagi? Siapa yang bisa? Yang ingat apa materi kita minggu yang lalu? Zakat harta itu, zakat mal itu apa maksudnya? Nah, silakan. Zakat yang dikeluarkan untuk membersihkan harta yang dimiliki dengan cara memberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Bagus ya, suci ya. Jadi zakat mal ini anak-anak Ibu semua, zakat yang wajib dikeluarkan ya, zakat harta yang wajib dikeluarkan kepada orang yang berhak menerimanya apabila sudah mencapai nisab ya, sudah memenuhi kadarnya dan juga sudah memenuhi syarat-syarat tertentu. Jadi ada syarat-syaratnya. Kemarin kita sudah juga membahas dalil naklinya yang berkaitan tentang zakat mal. Surat apa kemarin? Surat Taubah. Surat Taubah yang berapa? Ayat 103. Ayat 103 ya. Jadi surat Taubah ayat 103. Kemudian juga sudah kita bahas jenis-jenis zakat yang wajib dikeluarkan. Zakat apa saja contohnya? Zakat emas dan perak. Zakat emas dan perak. Apa lagi? Harta perdagangan. Atau perdagangan bagus. Apa lagi? Zakat pertanian. Ya, kemarin sudah kita bahas yaitu zakat emas dan perak, kemudian zakat perniagaan atau perdagangan dan juga zakat pertanian. Jadi sudah kita bahas 3 jenis baru ya nak ya. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita ya yang berkaitan tentang jenis zakat, jenis harta yang wajib dizakatkan. Itu zakat harta temuan ya, zakat harta temuan, kemudian juga zakat peternakan. Ini kan belum kita bahas minggu yang lalu ya nak ya. Jadi kita bahas hari ini yaitu zakat harta temuan dan juga zakat peternakan. Selanjutnya nanti anak-anak Ibu semua kita juga akan membahas zakat ini kepada siapa diberikan ya. Nah, atau disebut juga dengan mustai, orang yang berhak menerimanya. Jadi zakat ini diberikan kepada
kepada orang yang berhak menerimanya atau disebut juga dengan mustahil. Nah, itu akan kita pelajari. Dan juga nanti apa saja hikmah yang dapat kita ambil dari memberikan zakat. Apa saja hikmah-hikmah dari zakat tersebut. Jadi itulah yang akan kita bahas pada hari ini. Ya nak ya. Kompetensi dasarnya sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu jadi ini capaian harus kamu kuasai, kompetensi yang harus kamu kuasai. Nah, yaitu 3.8 memahami ketentuan zakat yang berkaitan dengan pengetahuan. Kemudian 4.8 yang berkaitan tentang keterampilan, yaitu mempraktikkan ketentuan zakat. Jadi ini kompetensi dasarnya sama dengan minggu yang lalu ya. Selanjutnya, anak-anak ibu semuanya, aspek penilaian ya. Jadi ini perlu kamu ingat. Jadi dalam kita pembelajaran ini ada 3 aspek yang akan dinilai. Yang pertama, anak-anak ibu semua, aspek sikap. Nah, ini penting sekali ya, sikap. Bagaimana cara kamu bersikap, bertutur kata, baik kepada guru maupun kepada teman, ya. Ini akan dinilai sikapnya. Di dalam pembelajaran ini akan dinilai berkaitan dengan sikap. Kemudian juga yang akan dinilai berkaitan dengan pengetahuan. Ya, bagaimana kamu pemahaman kamu terhadap materi yang kita pelajari. Kemudian juga berkaitan dengan keterampilannya. Ya, keterampilan berkaitan bagaimana nanti dinilai bagaimana kamu menyampaikan pendapat, mempresentasikan, kamu bertanya, berdiskusi ya. Kemudian kamu membuat peta konsep nanti, mind mappingnya, termasuk bagaimana cara kamu menghitung zakat nanti. Ya. Selanjutnya, anak-anak ibu semua, yang perlu kamu perhatikan, nanti ini berkaitan dengan skenario pembelajaran kita hari ini. Kita menggunakan namanya model pembelajaran cooperative learning. Ya, cooperative learning ini dituntut di sini kamu bekerja sama dalam kelompok, ya, berdiskusi dalam kelompok, bekerja sama, berbagi informasi dalam kelompok. Kemudian nanti metode yang kita gunakan yaitu metode mind mapping atau peta konsep. Jadi membuat peta konsep. Nah, apa saja yang dilakukan nanti? Nanti anak-anak ibu semua peserta didik mengamati video dan melakukan tanya jawab. Nanti akan ada video dan nanti kita akan lakukan tanya jawab. Kemudian, ya, peserta didik nanti akan dibagi dari dalam 4 kelompok. Jadi kamu akan dibagi secara kelompok untuk mengumpulkan informasi, menalar, berdiskusi secara berkelompok. Kemudian memetakan konsep yang dibuat dalam bentuk mind mapping. Jadi kamu membuat mind mapping nantinya. Kemudian setelah itu setiap berkelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi setelah kamu berdiskusi ya, membuat peta konsep atau mind mapping, nanti dipresentasikan hasil diskusinya. Kemudian kelompok yang lain akan bertanya dan memberi tanggapan. Yang kelima, guru akan memilih kelompok terbaik berdasarkan penilaian kerjasama, keaktifan diskusi dan hasil mind mappingnya. Selanjutnya, anak ibu semua, ini tujuan pembelajaran ini akan kita capai dalam proses pembelajaran hari ini. Coba perhatikan, yaitu melalui metode mind mapping dan diskusi serta tanya jawab. Ini peserta didik mampu ini diharapkan. Yang pertama, ya, anak ibu semua diharapkan bisa menyebutkan pengertian zakat harta temuan dengan benar. Kemudian menjelaskan ketentuan zakat harta temuan, ya, kemudian menjelaskan ketentuan zakat peternakan. Nah, selanjutnya bisa nanti menjelaskan dalil nakli yang berkaitan tentang orang yang berhak menerima zakat atau mustahil. Selanjutnya, ya, diharapkan nanti anak-anak ibu semua bisa menentukan orang yang berhak menerima zakat. Siapa-siapa saja orang yang berhak menerima zakat. Kemudian bisa menelaah hikmah zakat dengan baik. Nah, ini dari aspek pengetahuan. Kemudian dari segi aspek keterampilannya nanti diharapkan anak-anak ibu semua bisa ya melakukan cara penghitungan, bagaimana menerapkan rumus penghitungan dan juga mempraktikkan penghitungan zakat harta temuan, ya, dan juga peternakan dengan tepat. Jadi ini diharapkan nantinya. Kemudian anak-anak ibu semua, ini materi ini sangat penting, nah, ini perlu kita ketahui. Jadi kita belajar tentang zakat ini, ya, tentang zakat mal, nah, jenis-jenis harta yang wajib dizakatkan. Nah, kita juga harus tahu kepada siapa harta ini diberikan agar tidak salah sasaran ya. Jadi zakat ini anak ibu semua tidak boleh sembarangan diberikan kepada orang. Nah, makanya dalam Islam sudah diatur. Nah, orang-orang yang berhak menerima zakat atau disebut dengan apa? Dengan mustahil. Jadi, ya. Nah, ini peta konsepnya. Ya, peta konsepnya ini untuk memudahkan kamu memahami. Jadi ada 3 aspek yang akan kita bahas secara umum. Jadi harta yang wajib dizakatkan ini, karena minggu yang lalu sudah kita bahas
ya berkaitan dengan zakat emas, ya zakat perak, zakat perniagaan dan pertanian, maka hari ini anak-anak ibu semua, harta yang wajib dizakatkan itu cuma 2 yang akan kita bahas melanjutkan yang minggu yang lalu, yaitu tentang zakat peternakan dan juga zakat harta temuan. Nah, ini yang akan kita bahas. Selanjutnya juga kita akan membahas mustahik. Nah, ini tentang mustahik atau orang yang berhak menerima zakat. Kita lihat dari dalil naklinya dan juga siapa-siapa saja orang yang berhak menerima zakat. Nah, kemudian hikmah lagi. Apa saja hikmahnya nanti dari zakat tersebut ini? Hikmahnya apa saja? Ini yang perlu kamu pahami ya, kita konsepnya. Sekarang anak-anak ibu semuanya, ibu akan mengadakan kuis ya untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan awal kamu ya berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari. Kamu keluarkan kertas selembar ya. Jadi sekarang kamu langsung jawab saja ya, langsung jawab pertanyaan yang ibu berikan ini di kertas yang sudah kamu keluarkan tersebut. Nah, kerjakan sendiri-sendiri ya. Jadi apa yang kamu ketahui kamu buat, yang kamu pahami tentang materi yang akan kita pelajari hari ini. Waktunya ya 5 menit saja nak ya, jangan lama-lama. Silahkan dimulai dari sekarang. Dan ini sudah dikumpulkan ya kuis dari anak-anak ibu. Sekilas ibu lihat ada yang bisa menjawab, tapi masih juga ada yang belum bisa menjawab dengan cepat. Untuk bisa menjawab ya pertanyaan-pertanyaan ini, kita akan lihat anak-anak ibu semuanya. Kita akan lihat video, selanjutnya akan melihat video sehingga kamu nanti tahu, oh berarti saya benar nak menjawab tadi, saya salah nak menjawabnya tadi. Ya, kita akan bahas materi ini. Pertama kita akan melihat ini tentang yang video ini anak-anak ibu semua, video tentang zakat harta temuan atau rikab. Rikab adalah harta karun, yakni harta lama yang berkembang di tanah yang didiami seseorang dan bisa kita akui setelah kita keluar. Contohnya ialah Bu Ulfa menemukan harta karun berupa emas sebesar 250 gram. Lalu, berapa zakat rikab yang harus dikeluarkan? Proses perhitungannya. Jadi sudah selesai memperhatikan videonya tadi nak? Sudah bisa dipahami? Yang harta temuan itu disebut juga dengan harta apa? Rikas ya. Jadi anak-anak ibu semua, yang rikas itu apa? Siapa yang bisa dipahami rikas itu apa? Harta temuan itu apa maksudnya? Apa? Ya? Bagus ya Sinta ya. Harta yang sudah terpendam, sudah lama. Biasanya ditemukan di dalam apa? Di dalam tanah. Jadi kadar zakatnya berapa? Kadar zakatnya? Dari penjelasan tadi sudah dijelaskan itu kadar zakatnya 20% atau 1/5-nya ya nak ya. Misalkan dia dapat 200 gram emas misalnya ya, maka dikalikanlah 200 gram itu dengan 20%. Nah, atau dibagi 5. Jadi ini harta temuan. Misalkan kita menggali ketemu harta ya, misalkan berbentuk koin emas misalnya seperti itu ya. Nah, jadi ini harta temuan itu harta yang ditemukan terpendam di tanah seperti emas, perak atau uang, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi nih kata kuncinya ya. Ya. Nih, anak-anak ibu semua coba perhatikan. Jadi kalau sapi, siapa yang tahu berapa nisabnya? Batas minimal yang harus dikeluarkan zakat. Nah, jadi begitu juga dengan kambing. Ya, kambing ini juga ada nisabnya. Berapa nisabnya? Ya, jadi minimalnya 40 nah. Ya, minimalnya 40. Jadi kalau sudah mencapai 40 ekor wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, zakatnya ini bisa nanti diuangkan. Misalkan zakatnya 1 ekor kambing, berapa harga kambing? 2 juta misalnya. Maka dikeluarkan zakatnya senilai 2 juta. Ya, seperti itu. Nah, ini ya. Kemudian kita fokus ke gambar yang kedua lagi. Gambar yang kedua ini apa yang kamu lihat di gambar yang kedua ini? Nah, coba Desti. Orang yang berhak menerima zakat, bagus. Ada berapa golongan yang berhak menerima zakat? 8. Ada 8. Ini apa yang pertama? Fakir. Fakir. Yang kedua? Miskin. Ini apa? Hamba sahaya ya. Hamba sahaya. Yang ketiga? Gharib. Ini apa? Walas. Yang ketiga? Sabila. Nah, di kehidupan sehari-hari pernah nggak
mau melihat seperti orang fakir, miskin, ada nggak kamu melihat di kehidupan sehari-hari? Jauh. Ayo, ada melihat? Jauh. Nggak ada. Nah, sekarang ibu tanya, apa yang kamu ketahui fakir ini dulu? Fakir apa? Sangat sedikit. Apa lagi? Tidak mempunyai pekerjaan. Ya, itu fakir ini tidak punya pekerjaan ya, nak. Ya, fakir. Kalau yang miskin, apa bedanya dengan miskin? Ya, satu-satu tunjuk tangan. Silakan. Tunjuk tangan. Dasya. Orang yang mempunyai sedikit harta dan penghasilan. Orang yang sedikit harta dan penghasilan. Orang miskin ini dia punya penghasilan, punya pekerjaan, nah. Tetapi penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Jadi selanjutnya, ini ada lagi, hamba saya ya, hamba saya atau ini kalau dulu anak-anak ibu semua hamba saya ini atau disebut dengan rekap itu berkaitan dengan apa? Ada yang tahu rekap ini? Hamba saya? Tidak ada yang tahu? Nah, rekap atau hamba saya ini dulu ada pada zaman sebelum masuknya Islam itu ada perbudakan. Jadi ini budak. Jadi zakat ini digunakan untuk memerdekakan budak. Nah, itu dulu tujuannya ya. Gorin, siapa yang tahu Gorin? Orang yang berhutang. Orang yang berhutang, ya, orang yang berhutang. Nah, selanjutnya mu'alaf. Orang yang masuk Islam. Bagus. Nah, orang yang baru masuk Islam. Nah, orang yang baru masuk Islam ini biasanya kan imannya masih lemah ya, nak ya. Kalau fisabilillah, ya. Ya, segala usaha yang digunakan untuk menegakkan agama Allah. Kemudian Ibnu Sabir. Apa itu Ibnu Sabir? Itu apa? Orang yang kehabisan bekal dalam Ya, Ibnu Sabir itu orang yang dalam perjalanan. Jadi kemudian Amil, Amilnya apa? Amil? Orang yang bertugas mengurus zakat. Orang yang bertugas untuk mengumpulkan zakat. Orang yang bertugas untuk mengumpulkan zakat. Setelah kamu memperhatikan gambar pertama dan gambar yang kedua, nah, apa hubungan gambar yang pertama dengan gambar yang kedua? Coba. Zakat yang diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat diberikan pada orang yang menerima. Bagus ya. Jadi pada intinya anak-anak ibu semua, baik itu zakat peternakan, kalau ini kan zakat peternakan ya, maupun zakat yang sudah kita bahas sebelumnya, zakat emas, ya kan? Zakat perak, zakat perniagaan, pertanian, nah barang temuan dan juga ini zakat peternakan ini harus diberikan kepada orang yang berhak menerimanya atau disebut juga dengan mustahik, ya mustahik zakat ya. Karena hikmah salah satu hikmah zakat apa? Salah satu hikmah zakat yang ingat? bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah. Bersyukur atas nikmat. Apa lagi? Coba keraskan suaranya. Mengurangi kesenjangan sosial antara yang kaya Mengurangi kesenjangan sosial antara yang kaya dan miskin. Nanti zakat itu anak-anak ibu semua bisa berbentuk ya zakat produktif. Jadi bisa diberikan bantuan modal usaha. Kita harus saling membantu karena ingat harta yang kita miliki itu pada hakikatnya milik siapa? Allah. Milik Allah. Dan ada hak orang yang harus kita keluarkan dari harta yang kita miliki tersebut. Sekarang tugas kelompok lagi. Nah, sekarang kita akan bagi kelompok anak-anak ibu semua. Tugas kelompoknya, nah ini tugas kelompoknya, yaitu berdiskusi dan membuat peta konsep atau mind mapping. Seperti yang sudah ibu jelaskan sebelumnya ya di skenario pembelajaran. Jadi kamu nanti akan berdiskusi dan membuat peta konsep atau mind mapping. Nah, ibu akan membagi kamu dalam 4 kelompok. Yang kelompok pertama ini ada Edi, Sinta, Sandi, Putri Ulan, Salsabila dan Alfi Aditya. Itu akan membahas pengertian dan ketentuan tentang harta temuan. Kemudian kelompok 2 ini anggotanya nanti ada Dian, Dasya, Vinel, Davi, Sylvia dan Aditya Sapitra. Itu akan membahas anak-anak ibu semua. Tugasnya adalah ketentuan zakat peternakan. Jadi kelompok 3 itu Riva, Nurul, Arya, Gilang dan Aryo. Dan kelompok 3 akan membahas tentang dalil nakli dan orang yang berhak menerima zakat atau disebut dengan mustahil. Jadi dalilnya kemudian siapa-siapa saja orang yang berhak menerima zakat ya. Kemudian kelompok 4
Jody, Romansa, dan Diva. Ini berkaitan tentang hikmah zakat. Apa saja hikmah yang bisa ya kita ambil dari zakat tersebut? Apa saja hikmah-hikmah yang bisa kita petik dari zakat? Inilah tugas dari keempat kelompok tersebut. Nah, kelompok ini kan belum ada nama ini. Siapa namanya ini anak-anak ibu semua? Ini saja lah untuk lebih mudahnya. Nanti kamu berkelompok berdiskusi nama kelompoknya apa. Kamu yang menentukan. Ya, kamu yang menentukan dan kalau bisa nanti ada yel-yel kelompoknya biar lebih semangat. Sekarang anak-anak ibu semua, silakan kamu duduk berkelompok ya, berdasarkan kelompok yang sudah dibagi ini. Silakan kelompok 1 ya, sini dia paling ujung. Kemudian kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, silakan duduk berkelompok, berdiskusi. Waktunya 30 menit ya untuk membuat mind mapping atau peta konsep tersebut. Setelah itu kita presentasi ke depan. Bisa dipahami? Nah, silakan duduk berkelompok. Dan anak-anak ibu semuanya, mind mapping atau peta konsep ini ya kamu buat sebagus mungkin ya, dibuatkan dengan rapi, bagus. Dan kalau perlu ditambahkan warna, gambar, ya simbol, sehingga tujuannya nanti peta konsep ini atau mind mapping ini memudahkan kamu dalam memahami materi pelajaran yang kita pelajari. Bisa itu dipahami nak ya? Nah, sekarang ibu akan bagikan kartonnya. Ini ibu berikan kartonnya, ya silahkan diterima kelompok 1. Silakan untuk kelompok 2 menerima kartonnya. Ya, jelaskan ya, kasih gambar. Nah, ya diwarnai. Ini dijelaskan. Ya. Ini kalau apa terlalu kecil dibesarkan aja maksudnya. Nah, terlalu kecil. Coba kasih warna ya. Dia sih warna lebih suka ke warna apa? Kasih warna. Sudah selesai semuanya nak? Cek kelompok? Nah, sudah selesai alhamdulillah. Nah, sekarang setelah kamu selesai berdiskusi ya, kemudian membuat mind mapping, waktunya sekarang kamu untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Nah, jadi tiap-tiap kelompok nanti akan tampil ke depan ya, mempresentasikan dan juga yel-yelnya nak ya, sudah ibu sampaikan tadi, presentasikan ke depan. Nah, kelompok yang lain silakan bertanya dan menanggapi hasil diskusi kelompok yang tampil. Nah, sekarang kita mulai presentasi yang pertama dari kelompok 1. Kelompok yang pertama, silakan kelompok yang pertama tampil ke depan. Ar-Rahman, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Ulan. Kami perwakilan dari kelompok Ar-Rahman akan membacakan hasil diskusi kami. Zakat harta, temuan atau rikas. Pengertiannya zakat yang wajib dikeluarkan untuk barang atau harta yang ditemukan terbenam di dalam tanah. Waktu zakat pada saat memperolehnya. Kadar zakat 20%. Itulah hasil diskusi kami. Adakah teman yang ingin bertanya? Halo. Dipersilakan untuk kelompok 3. Bagaimana cara penghitungan zakat harta temuan atau rikas? Sudah, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Contohnya, Ahmad menemukan 200 gram emas. Maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 20 per 100 dikali 200 gram. Berarti zakat yang harus dikeluarkan adalah 40 gram. Itulah jawabannya kelompok 3. Ada yang bertanya? Tidak. Kalau tidak ada, demikianlah dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok saya. Zakat peternakan, nisab kambing 40 sampai 120, maka zakatnya 1 ekor umur 2 tahun. Nisab kambing 121 sampai 200, kadar zakatnya 2 ekor umur 2 tahun. Kalau ada teman-teman yang bertanya, dipersilakan. Silakan kelompok 4 bertanya. Jika seseorang memiliki 20 ekor sapi, apakah wajib mengeluarkan zakat peternakan? Tidak, karena nisab peternakan 20 ekor belum mencapai nisab. Demikianlah hasil dari kerja kelompok kami. Kami sudah dengan baca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi dari kelompok 2. Kita beri aplaus untuk kelompok 2 ya. Nah, sudah bagus. Sudah memimpinnya dan juga sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang giliran kelompok 3 ya untuk menampilkan yel-yel ya dan juga presentasi hasil kelompok. Silakan kelompok 3. Arasat. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Nurul. Dalil At-Taubat ayat 60. Orang yang berhak menerima zakat atau mustahik terbagi atas 8 bagian. Itulah hasil diskusi kami. Apakah boleh dipertanya? Baiklah, itulah hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri aplaus untuk kelompok 3 ya. Nah, sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Dan sekarang giliran untuk kelompok 4. Ya, silakan anak ibu dari kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Al-Mukmin. Buat gimana pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Al-Mukmin akan mempresentasikan hasil kerja kami yang akan dibacakan oleh Diva. Saya perwakilan dari kelompok Al-Mukmin akan membacakan hasil presentasi kami. Hikmah zakat. Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. 2. Mengurangi kesenjangan sosial antara yang kaya dengan yang miskin. Hasil presentasi kami. Apakah teman-teman ada yang bertanya? Itulah hasil presentasi kami. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak ibu semua, kita beri juga aplaus untuk kelompok 4 ya. Ya, sudah luar biasa ya menampilkan hasil diskusi kelompoknya. Jadi anak-anak ibu semua, untuk keempat kelompok 1, 2, 3 dan 4 itu sudah bagus ya, sudah luar biasa. Kita beri aplaus untuk keempat kelompoknya ya. Wah. Ya, sudah jauh meningkat dari pertemuan sebelumnya, sudah lebih bagus. Nah, kita lihat anak-anak ibu semua, ini map mapping yang sudah kamu buat, ya anak-anak ibu buat. Gimana? Sudah bagus-bagus ya, Nak ya? Bagus. Bagus ya, Masya Allah sudah bagus-bagus. Sudah berwarna, sudah ada gambar, sudah ada simbol. Ya, nanti yang lebih diperhatikan mengenai tulisan lagi, biar jelas ya. Jadi jangan sampai gambarnya lebih besar dari yang tulisan utamanya. Ya, jadi tulisannya juga harus jelas. Begitu lah ya. Ya, seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, akan ada memilih kelompok terbaik. Sebenarnya keempat kelompok adalah kelompok yang terbaik. Ya, jadi bisa dikatakan semuanya adalah juara. Tapi ada sedikit perbedaan nilai. Ya, dilihat dari segi ya bagaimana kerja sama kelompoknya, kemudian bagaimana kamu berdiskusi, presentasi di depan. Jadi akan Ibu pilih untuk hari ini ada 2 kelompok yang terbaik. 2 dulu ya. Jadi kita pilih terbaik yang kedua dari segi
pakai napkin dan juga presentasi kelompoknya. Kita lihat tadi ya. Jadi terbaik kedua itu diraih oleh kelompok 1. Ya, kita lihat silakan. Terima kasih. Nah, lihat. Untuk kelompok pertama. Selanjutnya, untuk terbaik yang pertama, kelompok terbaik yang pertama adalah kelompok 2. Ya, silakan perwakilannya. Kita beri aplaus ya. Ya, silakan perwakilan kelompok 2. Ya. Kita beri aplaus untuk kelompok 2 ya. Coba perhatikan, untuk kelompok 3 dan 4, kamu sudah luar biasa nah ya. Jadi lebih ditingkatkan lagi ya. Semoga nanti untuk pertemuan berikutnya kelompok 3 dan 4 bisa menjadi kelompok yang terbaik lagi ya. Jadi tetap semangat semuanya ya, tetap semangat, tetap aktif dalam pembelajaran. Dah bisa. Anak-anak ibu semuanya, ibu akan berikan penguatan berkaitan dengan materi yang sudah kami diskusikan tadi. Tadi ada pertanyaan, dah, jika jumlah sapinya cuma 20 ekor, apakah wajib untuk membayar? Nah, jadi sudah dijawab tadi ya. Nah, kalau kurang dari 30 ekor, maka tidak wajib zakat peternakan sapi. Kalau fakir, ya orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Sedangkan kalau miskin, perlu diingat, dengan adanya zakat, orang yang memiliki kelebihan harta atau orang kaya dapat membantu orang miskin, ya, dengan zakat tersebut. Anak-anak ibu semua, sekarang waktunya kita menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari. Nah, yang pertama tadi berkaitan tentang harta temuan atau disebut juga dengan apa? Harta. Siapa yang masih ingat apa itu harta temuan atau lintas itu? Harta yang pernah ditemukan. Selanjutnya tentang zakat peternakan. Nah, apa yang bisa disimpulkan tadi? Zakat peternakan. Kalau kambing berapa tadi? Nisabnya? Ya, 40 sampai 120. Maka kadarnya satu ekor ya. Kemudian tentang mustahik lagi, mustahik zakat ya, atau orang yang berhak menerima zakat. Nah, ada berapa golongannya tadi? 8. Ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Kemudian hikmahnya apa di antara hikmahnya? Ungkapan rasa syukur atas berikan Allah. Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang berikan Allah. Apalagi hikmahnya nak? Hikmah zakat. Mengurangi kesenjangan sosial antara kaya dan miskin, juga bisa menghilangkan sifat kikir ya. Dan menumbuhkan sifat dermawan, itu diantara dari hikmah zakat. Dan sekarang anak-anak ibu semua itu sudah bisa kamu paham tentang materi itu? Ada yang ditanyakan? Alhamdulillah sudah paham semuanya ya. Sekarang tugas kamu silakan mengerjakan LKPD. Sekarang waktunya kamu mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Ini akan ibu bagikan kepada masing-masing anak-anak ibu semuanya. Kerjakan sendiri-sendiri. Kerjakan jawab pertanyaan ini dengan baik dan benar ya. Tolong dijawab nanti. Sekarang ibu bagikan kepada anak-anak ibu semuanya. Ya kan? Udah. Nih. Punya buku jangan. Kerjakan LKPD? Ya, bisa jawab semuanya? Bisa. Nah, sekarang waktunya untuk mengumpulkan yang sudah kamu kerjakan tadi. Silakan dikumpulkan. Ya. Anak-anak ibu semua, ini LKPD-nya tadi. Bisa dijawab tadi semua pertanyaannya? Nah, sekarang coba lihat. Ya, ini tentang harta temuan. Ini kalau
Masih ya? Udah betul? Jawaban temannya? Betul. Ah, udah betul ya. Selesai mengerjakan dan membahas LKPD, sekarang kita merefleksi pembelajaran yang sudah kita lakukan. Gimana rasanya pembelajaran hari ini anak-anak ibu semuanya? Senang kan? Lebih semangat belajarnya? Lebih mudah kamu memahami materi? Alhamdulillah ya. Nah, ibu berharap untuk selanjutnya anak-anak ibu semua lebih aktif lagi. Ya, harus percaya diri dalam menyampaikan hasil diskusi dan juga harus percaya diri menyampaikan pendapatnya. Ya, bisa dipahami anak ya? Nah, sekarang anak-anak ibu semuanya, ini tugas di rumah. Nanti kamu carilah kisah inspiratif. Boleh dari koran, dari internet, dari media apapun kamu cari. Carilah kisah inspiratif seseorang yang rajin berzakat, infak dan sedekah. Kemudian tulislah nilai-nilai yang bisa diteladani dari kisah tersebut di buku tugas PAI. Jadi kamu tulis kisah ya, boleh sahabat Rasul atau kisah-kisah orang di sekitar kamu yang rajin berzakat, berinfak. Nah, apa nilai yang bisa kita ambil dari sana dan kamu tulis di buku tugas PAI, dikumpulkan minggu depan. Bisa dipahami? Bisa. Nah, ya, dibuat tugasnya di rumah ya, Nak ya. Nah, untuk materi selanjutnya, materi minggu depan itu kita akan membahas berkaitan tentang haji dan umroh. Ini materi kita minggu depan atau selanjutnya ya. Dan dalam